Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garneta Sekar Arilia Putri dengan NPM 2023-10204. Nomor 1. Apa keuntungan dan resiko bagi perusahaan teknologi XYZ dalam menerbitkan obligasi internasional dibanding dengan penggunaan sumber pembiayaan domestik? Keuntungannya yang pertama, akses ke pasar modal yang lebih luas. Dengan menerbitkan obligasi internasional, perusahaan teknologi XYZ dapat menjangkau investor global yang lebih banyak, sehingga berpotensi mendapatkan dana yang lebih besar dan beragam, dibanding hanya bergantung pada pasar domestik. Yang kedua, biaya dana yang lebih rendah. Tergantung pada kondisi pasar keuangan global dan peringkat kredit perusahaan XYZ. Suku bunga di pasar internasional bisa jadi lebih rendah, yang akan mengurangi biaya pinjaman secara keseluruhan. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendanaan. Menerbitkan obligasi internasional mengurangi ketergantungan sumber pada satu sumber pendanaan atau jenis investor saja, yang dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Yang keempat, peningkatan profit dan reputasi internasional. Keberhasilan menerbitkan obligasi di pasar internasional dapat meningkatkan visibilitas dan kredibilitas perusahaan XYZ di mata investor dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Yang kelima, akses mata uang asing untuk ekspansi. Jika perusahaan XYZ berencana untuk berekspektasi ke pasar internasional, pendanaan dalam mata uang asing, misalnya USD, dapat mengurangi resiko konversi mata uang di kemudian hari. Resiko. Yang pertama, resiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang antara mata uang obligasi, misalnya USD, dan mata uang operasional perusahaan, misalnya IRD, dapat meningkatkan beban pembayaran pokok dan bunga obligasi, karena membutuhkan lebih banyak mata uang lokal untuk membayar utang dalam mata uang asing. Yang kedua, kompleksitas regulasi dan kepatuhan. Menerbitkan obligasi internasional melibatkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan standar di yurisdiksi yang berbeda, yang bisa sangat rumit, mahal, dan membutuhkan waktu. Yang ketiga, volatilitas pasar internasional. Pasar keuangan global cenderung lebih volatil dan sensitif terhadap peristiwa ekonomi dan politik global dibanding pasar domestik, yang dapat mempengaruhi harga obligasi dan sistematis investor terhadap perusahaan. Yang keempat, biaya penerbitan yang lebih tinggi. Biaya-biaya seperti biaya hukum, biaya penjamin emisi, dan biaya pemasaran untuk obligasi internasional umumnya lebih tinggi dan dibandingkan obligasi domestik. Yang kelima, perbedaan standar akuntansi dan pelaporan. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan standar akuntansi dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan persyaratan pasar internasional tempat obligasi diterbitkan, seperti IFRS atau US GAAP. Nomor 2, bagaimana analisis resiko mata uang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks penerbitan obligasi internasional. Analisis resiko mata uang adalah langkah krusial bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi internasional untuk mengelola potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Langkah-langkah yang umumnya dilakukan itu, yang pertama, identifikasi exposure mata uang. Perusahaan pertama-tama mengidentifikasi sejauh mana mereka terpapar resiko mata uang. Ini berarti membandingkan mata uang di mana obligasi akan diterbitkan, misalnya USD, dengan mata uang yang di mana perusahaan memperoleh pendapatan dan pengeluaran biaya. Jika ada ketidakcocokan, ada exposure. Yang kedua, analisis sensitivitas. Melakukan skenario analisis untuk melihat bagaimana perubahan nilai tukar tertentu, misalnya devaluasi IDR sebesar 5%, 10%, ataupun 20% terhadap USD, akan mempengaruhi beban bunga, pembayaran utang, bunga, dan pokok. Serta laporan laba rugi, perusahaan ini membantu mengukur dampak potensial. Yang ketiga, proyeksi nilai tukar. Meskipun sulit untuk memprediksi secara akurat,
Perusahaan dapat mempengaruhi berbagai metode seperti analisis fundamental, melihat indikator ekonomi makro, analisis tipikal, melihat pola historis, atau pandangan dari analisis pasar untuk membuat proyeksi nilai tukar yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keempat, analisis volatilitas historis, mempelajari data historis pergerakan nilai tukar mata uang yang relevan untuk memahami seberapa volatil mata uang tersebut di masa lalu dan pola pergerakannya. Yang kelima, stress test, melakukan simulasi skenario ekstrim, misalnya jika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan depresiasi mata uang domestik secara drastis. Uji stres ini membantu perusahaan memahami seberapa tangguh mereka dalam menghadapi kondisi buruk. Yang keenam, evaluasi instrumen lindung nilai, menganalisis berbagai instrumen keuangan yang tersedia untuk memitigasi resiko mata uang seperti forward contracts, currency future, currency option, currency swap. Analisis ini melibatkan penilaian biaya instrumen lindung nilai, efektivitasnya, dan dampak terhadap arus kas dan profitabilitas. Yang ketujuh, perumusan kebijakan manajemen risiko, menetapkan kebijakan internal yang jelas tentang bagaimana risiko mata uang akan dikelola, termasuk batas toleransi risiko. Nomor 3, bagaimana peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan teknologi XYZ secara signifikan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan dan pangsa pasar. Asia Tenggara merupakan wilayah dengan populasi besar sekitar 670 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan ekspansi, perusahaan XYZ dapat menjangkau basis konsumen yang jauh lebih luas, meningkatkan volume penjualan, dan merebut pangsa pasar yang substansial. Yang kedua, diversifikasi geografis. Ekspansi ke pasar baru mengurangi ketergantungan perusahaan pada satu pasar tunggal domestik. Ini menyebarkan resiko operasional dan ekonomi sehingga jika terjadi perlambatan di satu pasar lain dapat menopang kinerja perusahaan. Yang ketiga, akses ke bakat dan sumber daya baru. Wilayah ini menawarkan kumpulan tenaga kerja yang terampil, seringkali dengan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan negara maju. Selain itu, ekspansi dapat membuka akses ke rantai pasok dan sumber daya unik yang tersedia di wilayah tersebut. Yang keempat, sinergi dan inovasi, berinteraksi dengan ekosistem bisnis budaya dan berbeda di Asia Tenggara dapat mendorong inovasi produk layanan atau model bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal serta menciptakan sinergi antar unit bisnis. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.